Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para alumni dan saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini telah kita awali hari kita dengan alhamdulillah salat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir ya ringan, dan alhamdulillah thalabul ilmi kita mulai pada hari kita di pagi hari ini. Semoga semua aktivitas ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah ikatan cinta ini tetap kita jaga ya, dan kita kembangkan, kita rawat, dan kita pelihara. Karena Rasulullah SAW berwasiat kepada kita ya banyak sekali tentang ikatan cinta di jalan Allah itu. Banyak sekali. Di antaranya hadis yang sangat familiar dengan kita, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Akan dikumpulkan, ya, dibangkitkan seseorang itu di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang mereka cintai. Ya, begitu. Ketika kita di dunia saling mencintai karena Allah, ya, maka insya Allah nanti di akhirat kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya komunitas ini, ya, komunitas orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini kita pelihara dan kita jaga. Ya, bukan hanya kita pelihara, tetapi ya juga kita rawat, ya, kita rawat dan kita kembangkan dan kita kokohkan, ya. Insya Allah di sana di belakang kita masih banyak para asatidz, ya, yang akan bisa memberikan ya sedikit pencerahan lagi kepada kita, memberikan cas iman lagi kepada kita, ya. Masih banyak sekali para asatidz, ya, dan beliau-beliau insya Allah ya sangat antusias ya untuk bertemu kembali dengan antum dan antuna. Ya, tinggal panitia bagaimana panitia mendesain ya, mengemas ya, sehingga ini komunitas ini ya, ikatan ini ya bisa kita kembangkan dan bisa kita rawat lagi. Ya. Insya Allah saya kasih pengantar sampai Ustadz Amir datang ya. Ustadz Amir sudah datang? Belum, Ustaz. Oh, belum. Ya, mudah-mudahan beliau tidak ada halangan ya, dan pagi ini bisa membersamai kita ya, meneruskan kajiannya. Ya, ikhwas sekalian, bahkan ya dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW serius sekali. Ya, beliau mengatakan, wallahi lan tu'min
kata beliau. Demi Allah, lan tu'min, tidak sempurna iman. Wallahi lan tadkhulal jannah, kata Rasulullah. Oh, jadi dahsyat ini. Hadis dimulai dengan wallahi lan tadkhulul jannah. Lan tadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'min, sehingga kalian beriman. Walan tu'minu, dan kalian tidak menjadi seorang mukmin yang sempurna hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai karena Allah. Kata Rasulullah, walan tu'minu, iman kita ya, tidak sempurna kecuali kita saling mengikatkan diri kita, hati kita satu dengan yang lain untuk saling mencintai karena Allah. Ya. Hadis ini seakan-akan ya Rasulullah itu ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya iman yang akan bisa mengantarkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada surga Allah Subhanahu wa taala adalah iman ya yang disertai dengan rasa saling terikat, saling mencintai karena Allah. Ya. Makanya seseorang yang membukakan hatinya untuk saling mencintai karena Allah itu adalah amal yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ya. Maksud kita ya di alumni ini kita wadahi dengan forum silaturahim ya, kajian habis subuh ini. Maksud kita adalah bahwa kita ini tetap terhubung, ya. Kita ini tetap terikat, ya, gitu ya, dengan ikatan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ya kita dibimbing oleh guru kita, Ustaz Dr. Amir Faisal, ya. Ya, ada beliau dan ada saya, juga ada nanti insya Allah ustadz-ustadz yang lain. Kita bersambung lagi dengan sanad-sanad ilmu kita, gitu ya, tersambung kembali, ya, kayak gitu. Kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau kembali, kita mendapatkan siraman lagi, ya. Mudah-mudahan, insya Allah semuanya akan memelihara kita, ya, dari godaan setan, ya, dari jalan-jalan yang menyimpang, gitu ya, yang menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan forum ini mudah-mudahan ya tetap ya memberikan ya efek ya positif kepada kita, mengokohkan kembali ya iman kita, ya mengokohkan kembali komitmen kita ya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya ikhwah sekalian, ikatan yang paling dikekalkan oleh Allah itu adalah ikatan ini. Ya, ikatan saling mencintai karena Allah. Itu adalah ikatan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya ini memang harus sering kita bahas. Ya. Nah, bahasanya para sahabat itu ya, para sahabat Rasulullah itu bahasanya hayya bina nu'min sa'ah. Ya, kayak gitu. Ayo kita mengokohkan iman, kita kuatkan iman kita ya sejenak yuk. Gitu. Dengan apa? Ya, dengan saling mudzakarah, ya, dengan saling mengkaji ayat-ayat Allah, ya, saling mengingatkan, ya, kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Kayak gitu. Nah, kita pun juga seperti itu ya, di 1 jam ya, di jam 5 subuh ini ya, hayya bina nu'min sa'ah. Ya, kita sejenak ya kembali mengokohkan iman kita lagi. Ya. Kembali memperkuat iman kita lagi. Ya, kembali mencas ruhiyah kita lagi. Ya, kayak gitu. Dan
eh, ikatan ini ya nanti di akhirat itu diwadahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu di surga nanti itu memberikan kesempatan untuk reuni, untuk bernostalgia orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dipertemukan mereka, saling berziarah dan dipertemukan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam forum saling ziarah ini, pertemuan nostalgia ini, ya mereka Masya Allah ya sangat senang sekali. Kita di dunia ini ya kadang-kadang itu ya kita masih melakukan yang namanya reuni ya seperti ya, reuni alumni Studi Al Hikmah, cuman ini masih belum ini nih belum apa gagasannya belum direalisasikan nih Pak oleh ikatan alumni ini. Nanti insya Allah ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita ada pertemuan alumni secara online, secara offline ya, jangan online lagi. Secara offline ya, mudah-mudahan. Di surga itu begitu. Nah, begitu mereka bertemu, bernostalgia mereka. Subhanallah. Mereka bersyukur pada Allah, ya Allah. Sungguh luar biasa. Ternyata ya balasan dulu amal kita gitu ya. Dulu luar biasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, disebutlah itu ya. Dulu ternyata perjuangan saya untuk kuliah di Al-Hikmah ternyata balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oh, ternyata perjuangan saya untuk selalu istiqomah sholat subuh di masjid, wah subhanallah. Ya, Allah balas dengan balasan yang Masya Allah ya ya saling menyebut betapa nikmat Allah, betapa banyaknya nikmat Allah. Terus ya terus berkembang ya berkembang terus. Dan kemudian akhirnya saling bertanya, si fulan kemana? Si fulan kemana? Gitu, saling bertanya, si fulan kemana? Ya, nah, ikhwan sekalian, nah saat mereka tidak mendapatkan teman dekat dia dulu di dunia, yang mereka saling mencintai karena Allah, saat itu kemudian mereka bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, si fulan kawan saya ini di mana? Maka malaikat menjawab di neraka. Begitu disebut neraka, mereka bersedih, sedih yang sangat mendalam. Akhirnya mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, teman saya, sahabat saya, ya Allah. Ya, dulu kami di dunia saling mencintai karena Engkau ya Allah. Kami dulu saling berlomba beramal soleh bareng-bareng, masjid bareng, membangun masjid bareng, kuliah bareng, berkegiatan bareng ya Allah. Dia orang soleh ya Allah. Dah, kata Rasulullah, "Fama mujadalatukum fid dunya asyaddu min mujadalatihim amamallah." Nanti kalau Ustadz Amir sudah datang, diingatin ya saya ya. Baik, Ustadz. Ya, begitu. Kata Rasulullah SAW, pembelaan mereka ya di hadapan Allah, pembelaan kalian di dunia dibandingkan dengan pembelaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak ada apa-apanya. Ya. Lebih dahsyat, lebih jauh pembelaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, ya Allah, tidak sempurna kenikmatanmu di surga ini tanpa kehadiran mereka." Akhirnya ya subhanallah Allah kemudian yang Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian Allah mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Kata Rasulullah, ini yang dikatakan oleh Allah, keluarkan semua sahabat-sahabat kalian yang kalian dulu saling mencintai karena Allah, yang masih ada benih iman di dalam hatinya, di dadanya, walaupun sebesar biji yang paling kecil. Ya, keluarkan semuanya dari neraka.
Ya, maka dibantu dengan malaikat mencari teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka di neraka. Wahai malaikat, sahabat saya fulan. Dicari oleh malaikat, ketemu fulan, diangkat dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Ya malaikat, sahabat saya fulan, semuanya dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Sampai keadaan di neraka itu terjadi hiruk pikuk. Terjadi sebuah kehebohan. Dan kemudian kehebohan ini banyak memancing keluhan ya dari orang-orang kafir. Ya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa mereka keluar? Siapa yang memberikan syafaat kepada mereka? Apakah disyafaati oleh para nabi, oleh anaknya yang syahid, oleh anaknya yang hafiz Al-Quran? Nah gitu, kata malaikat, oh tidak, mereka disyafaati oleh saudara-saudara mereka yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah. Ya, nah, dialog ini dicuplek oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Ya, ini adalah penyesalan orang-orang kafir nanti di surga, di neraka. Malana min syafi'in. Ya Rabbi, kenapa tak seorang pun yang memberikan syafaat kepada aku? Wala sadiqin hamim, aku pun tidak punya sahabat yang dulu aku saling mencintai karena engkau, karena Allah. Ya. Nah, kondisi ini dipotret sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'annya untuk menggambarkan kepada kita semuanya betapa ya tingginya ya, Allah menghargai seseorang yang saling mencintai karena Allah di dunia. Ya. Tapi kenapa Allah memberikan penghargaan yang demikian tinggi? Ya, masih banyak ya hadis-hadis yang lain ya. Hadis tentang seseorang yang ingin berziarah pada temannya, sahabatnya yang dia cintai di desa yang lain. Ya, masih ingat kan ya? Ya. Sahabat ini kemudian dicegat oleh malaikat di jalan, ya, berpapasan dengan malaikat di jalan, ya. Kemudian ditanya oleh malaikat ini, wahai saudaraku, hendak kemanakah engkau? Kata sahabat ini, saya hendak ke kampung di ujung sana. Fi qaryatin, ya. Saya hendak pergi ke kampung di sana. Ya, kata malaikat, ada keperluan apakah engkau? Apakah ada keperluan dagang atau ada keperluan yang lain? Kata sahabat ini, oh tidak, saya rindu dengannya. Saya mencintai dia karena Allah. Dan sudah lama saya tidak berjumpa, makanya saya ingin datang hadir ke sana. Bersilaturahim ke sana. Kemudian malaikat ini membuka diri, wahai saudaraku, sesungguhnya saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam kepadamu dan menyampaikan berita bahwasanya Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu karena cintamu kepada saudaramu. Masya Allah. Ya, hadisnya sahih. Ya, inilah ya para alumni sekalian, ya, para ustadz dan ustazah sekalian, ya, yang ingin kita rawat, ya, ingin kita kembangkan, ya, agar kita ini menjadi sebuah komunitas yang saling mencintai, bersinergi di sini, saling mencintai karena Allah, ya, itu mudah-mudahan, ya, bisa jadi ini komunitas ini akan saling mengantarkan kita nanti, saling ya membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ya. Dan mohon bantuannya, ya, teman-teman alumni semuanya untuk ya, terus merawat ini, ya, memperbesar lagi, ya, mengokohkan kembali, itu ya, sehingga menjadi sebuah komunitas yang besar, komunitas yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan masih banyak lagi ini ya, balasan Allah ya, penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini. Masih banyak lagi hadis-hadisnya, ya. Ada sebuah hadis, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya. Ini hadisnya juga sahih. Wajabat mahabbati, wajib mendapatkan mahabbah dari aku. Ini hadis qudsi ya. Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berkunjung karena aku. Allah senang sekali. Dan Allah mencintai kita ketika kita saling mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, kenapa, apa rahasianya Allah memberikan penghargaan yang sedemikian rupa terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, dan kalau kita lihat di dalam sirah Rasulullah, ini menjadi concern Rasulullah, ya, menjadi fokus Rasulullah dalam perjuangan beliau. Yang pertama kali ketika Rasulullah sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membangun wadahnya dulu, membangun masjid. Setelah membangun masjid, apa? Rasulullah mempersaudarakan sahabat Ansor dan sahabat Al-Muhajirin. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ini artinya apa? Ini menjadi fokusnya, menjadi concern-nya, ya, dalam perjuangan Rasulullah SAW. Ya, itu. Jadi kita ini begitu juga seharusnya, ya itu. Kita ini di masyarakat tuh menjadi perekat. Ya itu. Masyarakat itu kan karakternya macam-macam, Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi kita selalu datang dengan pandangan positif, ya, dengan pandangan positif, dengan action ya, langsung berbuat, memberikan contoh yang positif dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul menjadi perekat. Ya gitu, menjadikan orang yang asalnya bermusuhan menjadi bersaudara. Bisa nggak? Itu tantangan kita. Ya, dan ini pengalaman saya dalam bermasyarakat itu luar biasa. Saya punya pengalaman yang sangat banyak di sini. Dan saya yakin kalian semuanya punya pengalaman yang sama. Ya, kadang-kadang kuncinya itu cuman pisang goreng, ya gitu ya. Ketika kita datang dari jauh gitu ya, ya kita cuma pisang, gitu, dapat pisang atau dapat apa, ubi atau apa, gitu. Kadang-kadang kuncinya hal-hal yang sepele dan kecil. Itu menjadi kunci pembuka hati. Ya, kadang-kadang uang yang tidak seberapa, ketika mereka butuh kita ada, nah, itu menjadi kunci pembuka hati. Amal soleh kita ya menjadi kunci pembuka hati. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, apa sesungguhnya rahasia Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memberikan balasan yang demikian kuat, demikian mahal bagi orang yang saling mencintai karena Allah? Ya, ikhwas sekalian, ternyata seluruh problem di masyarakat itu akan dengan sangat mudah kita urai manakala kita saling mencintai karena Allah. Ya, tidak ada problem yang tidak bisa diurai
manakala hati ini sudah saling nyambung, saling mencintai karena Allah. Kesalahan yang berapapun besarnya, kalau ada ikatan hati, rasa kasih sayang gitu ya, rasa saling mencintai, itu diabaikan tuh. Nggak jadi problem. Ya, begitu. Orang sesangar apapun, sejahat apapun, ketika hatinya udah terbuka dengan kita, jadi orang baik tuh. Coba deh. Ini luar biasa. Saya silaturahim ke Ustadz Muslih, Dr. Muslih Abdul Karim. Ya, beliau ya Ustadz kita semuanya, ya. Kebetulan beliau itu satu kampung dengan saya. Saya silaturahim ke beliau karena beliau ini ya sangat terkenal orang yang luar biasa ya, menaklukkan hati siapapun ditaklukkan oleh beliau ya. Orang yang sangat sangar itu sama beliau semuanya jadi lembut tuh. Nasihatnya pada saya apa? Ya begitu, silaturahim lagi, silaturahim. Waduh Pak Ustadz, ini orang defensif lagi ini kalau udah ketemu kita. Nggak ada yang defensif. Ente datang sana, bawa hadiah yang banyak, belikan buah. Nah, tuh. Udah, enggak, ini juga kasih amplop yang tebel. Semuanya akan terbuka. Anda udah praktekkan, nanti jangan bantah lagi, kata dia. Ya, kayak itu. Itu adalah ikatan cinta yang beliau mulai kepada seluruh orang ya yang didakwahi oleh beliau. Begitu caranya beliau. Ya, makanya beliau diterima oleh semua orang. Ya. Beliau cerita bagaimana membangun pesantren di mana itu? Karawang atau mana? Yang pesantren yang masih baru? Ya. Di Purwakarta, Ustadz. Purwakarta. Oh iya, Purwakarta. Oke, iya. Bagaimana beliau bercerita itu? Masya Allah. Beliau bercerita, Ustadz, tahu nggak? Dikirain kita itu mau bawa uang berubah begitu. Wow, para preman itu luar biasa. Menghadang kita dan seterusnya. Ya, antum tahu itu preman tuh gimana tuh cara kerjanya. Wah, garangnya, sangarnya. Udah, beliau cari cara. Dan Allah selalu kasih jalan kepada beliau. Karena kesungguhan beliau untuk mencari cara. Gimana caranya? Ya, udah. Akhirnya beliau punya kesempatan silaturahim dengan bupati dan minta dibantu sama bupati, bantu saya sedang kayak gini. Oh, kata bupati, oh siap Pak Ustadz, siap Pak Kiai, saya akan bantu. Terus bantu yang pertama apa Pak Ustadz? Selfie aja berdua. Udah beliau selfie berdua, difoto, terus kemudian dijadikan baliho yang besar di sana, seluruh preman itu, semuanya. Ya, tunduk sudah. Nggak ada sedikit pun yang ganggu lagi. Ya, itu di antara cara-cara. Dan mereka berdayakan preman-preman itu, suruh bantu ini, suruh bantu itu. Tapi dengan caranya Ustadz Muslim, bukan dengan cara preman gitu ya. Nah, ikhwan sekalian ya yang dirahmati Allah, Ustadz Amir sudah hadir? Saat ini belum hadir Ustadz. Kita belum, ya? langsung gantikan Ustadz Rofi sebagai pemateri. Aduh, tapi ya harusnya ada materi yang ini ya. Nggak apa-apa ya, ini materi saya. Ini memang materi utama di forum kita ini ya. Ya, saya ingin tekankan ini menjadi pemahaman kita bersama ya, agar kita
bisa merawat ya ikatan cinta kita karena Allah ini, ya kita rawat, kita perkokoh, kita perkuat, kita perbesar terus, ya. Dan dengan cara seperti ini, saya berharap kita jadi besar di sini. Ya bukan cara-cara yang lain, tapi cara yang seperti ini. Ya, kita menguatkan ikatan hati kita, ikatan iman kita di sini. Dan saya juga berharap ini juga menjadi jalan kita semuanya, ya gitu. Karena ini menjadi concern Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fokus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ikuti cara Rasulullah, ya. Bagaimana Rasulullah berdakwah? Sesungguhnya mudah, ya. Nggak ada yang rumit sesungguhnya. Ya, hati segaran apapun ya, kalau kita dekatin dengan cinta, dekatin dengan hati juga, dengan perasaan juga, lulus juga tuh. Nah gitu. Jadi tidak ada kesulitan yang tidak bisa dicairkan dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya, itu ya bisa ya kita atasi. Ya, problem yang sebesar apapun ya. Nah, dengan ikatan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semuanya akan selesai. Tidak ada problem besar manakala ada saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Wah, Ustaz, sekarang suami saya sudah mulai gak cinta lagi dengan saya. Nah, kan gak cinta kan? Itu awal dari problem. Ya, istri saya udah mulai, nah tuh awal dari problem. Jadi gimana solusinya kita kembalikan cinta? Ikatan itu kita kembalikan. Gimana caranya? Ya banyak caranya. Ya, dan saya pikir kalau sekarang itu nggak susah untuk cari cara itu. Tidak susah, ilmu sudah ada di depan kita. Era kita ini adalah era keterbukaan yang sangat luar biasa. Semua ilmu didokumentasikan oleh para pemiliknya. Ada di YouTube, ada di Google, ada semua. Oh, jadi muridnya YouTube dong? Oh enggak, muridnya Ustadz tetap. Ya, nah, cuman memang kita tidak boleh hanya itu doang. Kita harus punya rujukan Ustadz yang jelas. Manakala ada permasalahan, ya, nanti Ustadz itu yang akan ya memberikan klarifikasi, memberikan meluruskan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi inilah rahasia pertama. Kenapa Allah memberikan penghargaan demikian besar kepada orang yang saling mencintai karena Allah? Rahasia pertama adalah karena ternyata saling mencintai karena Allah itu merupakan merupakan solusi, ya, problem solving yang paling baik, paling ideal. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan ikatan hati saling mencintai karena Allah itu akan melahirkan sebuah kekuatan. Dan apabila kekuatan itu lahir dari sebuah perasaan saling mencintai karena Allah, maka kekuatan itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang sangat besar sekali. Ya, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar sekali. Dan kekuatan ini, dengan kekuatan ini, ya, tidak akan ada kekuatan lain yang bisa menghadang kekuatan. Yaitu kekuatan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Subhanallah. Ya, jangan jauh-jauh lah gitu ya. Bagaimana kekuatan seorang ayah ketika dia mencintai anaknya? Iya, akan lahir sebuah kekuatan yang dahsyat. Iya kan? Bagaimana kekuatan seorang ibu
ketika dia mencintai anaknya, akan lahir sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Seorang ayah ketika dia mencintai anaknya, dia mampu bekerja siang dan malam, ya, tanpa lelah. Ya, begitulah cinta akan melahirkan sebuah kekuatan dahsyat. Apalagi cinta kolektif. Ya, ini akan melahirkan kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Ya, itu. Sehingga dengan kekuatan ini tidak ada lagi nanti problem yang tidak bisa diatasi. Ya, saya alhamdulillah menyaksikan langsung ya demonstrasi 212. Saya ada di dalamnya. Saya bersama keluarga. Ya, itu. Dan antum yang menyaksikan itu, antum bisa lihat itu ya. Bisa lihat itu orang nggak saling kenal. Ya. Tetapi luar biasa itu pembelaannya itu. Kayaknya kita itu udah saudara yang kenal, akrab gitu ya. Oh, ini ada roti nih Pak, ayo silakan ambil Pak, ambil. Ini ya roti. Rotinya juga roti, bukan roti yang kaleng-kaleng. Rotinya yang enak. Ada makanan lain. Nah ini Pak, minumnya, ini minum. Semuanya menawarkan sebuah kebaikan. Itu. Dan ini menjadi sorotan dunia internasional, sebuah kekuatan yang menjadi sorotan dunia internasional karena ini langsung dengan drone. Dilihat. Ya, itu sangat luar biasa ya. Ada Eko sekalian. Demikianlah ya. Kekuatan cinta. Oleh karena itu ini menjadi concern Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah itu membangun kekuatannya dengan kekuatan cinta sebetulnya. Maka pasukan Rasulullah adalah pasukan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, oleh pasukan kafir manapun. Selalu dalam jumlah kecil kan, tetapi Rasulullah selalu menang. Kenapa? Karena kehebatan saling mencintai. Nah itu. Nah, kita kalau mau menjadi hebat, menjadi kuat, itu di antara rahasianya. Kalau kita semuanya gerakan kita itu seperti itu, ya, gerakan dari hati ke hati, orang-orang sekeliling kita sambungkan, gitu ya, maka ini menjadi sebuah gerakan yang sangat dahsyat yang akan bisa menyelamatkan ya kaum muslimin ya di Indonesia ini nanti. Di masa yang ya, ikatan cinta. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, sudah 5.50 ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti mungkin panitia ada ini, ada ingin menyampaikan hal-hal yang lain ya, ya, atau mau diskusi dan lain sebagainya ya. Insya Allah nanti kita masih ada waktu sisa sekitar 10 menit ya. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Saya mohon maaf apabila di sana sini ya terdapat kekurangan dan kesilapan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, ma'ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Demikianlah tausiah dan bongkahan mutiara dari Al-Ustadz Ahmad Rofi Samsuri yang sangat menghujam kita, mencas dan mengingatkan kita lagi, memberikan spirit motivasi untuk
senantiasa dalam bingkaian ukhuwah, cinta dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, insya Allah juga para panitia, para pengurus ilmiah senantiasa mengajak para ustadz ustazah untuk bahu-membahu dalam program-program dakwah ustadz kita, Ustadz Ahmad Rofi maupun Ustadz Amir Faisal yang saat ini sedang bahu-membahu berjuang dalam rangka berdakwah ke seluruh Indonesia dalam kegiatan ilmiah juga nanti insya Allah akan mensupport. Oleh sebab itu kami mengajak teman-teman untuk saling menguatkan, mungkin ada kelebihan rezeki atau doa bisa disalurkan melalui ilmiah di rekening donasi dakwah, yakni di Bank BSI nomor rekening 7098556715 atas nama Ukhti Nur Humaidah, dan bisa ditambahkan kode digit 1 untuk sebagai pembeda insyaallah. Baik, selanjutnya kita masuk ke diskusi, sharing, dan tanya jawab. Ustadz dulu waktu zaman kita kuliah mengingatkan kepada kita, ketika kita saling bertemu, tidak perlu menanyakan berapa anaknya, tapi tanyakanlah berapa mad'u yang sudah kita bina. Masya Allah. Sekarang saatnya nih Ustadz bisa menanyakan kepada para ustadz-ustazah kita, para pejuang dakwah kita setanah air nih Ustadz, sudah berapa nih mad'u dan binaannya. Baik, kita masuk ke ranah interaktif ya. Diskusi yang insya Allah akan menarik, dan juga alhamdulillah kita mendapatkan sponsor dari beberapa sponsor ya, yang hari ini juga akan kita bagikan. Kita kasih kesempatan kepada para pejuang-pejuang dakwah yang minggu lalu sudah mendapatkan hadiah ya, door prize berupa madu, ada baju dan pulsa kalau nggak salah. Saat ini juga masih banyak paket-paket hadiah dari para sponsor donatur kita untuk kita share, dan kita kasih kesempatan kepada yang belum mendapatkan. Silakan untuk bisa interaktif, baik bertanya, diskusi, sharing, dan motivasi dari Ustadz Rofi. Pada para peserta kami persilakan untuk raise hand dan membuka mic-nya untuk diskusi. Silakan. Kami persilakan 3 orang terlebih dahulu, boleh? Boleh. Silakan, tafadhol. Ada. Assalamualaikum. Dari mana? Silakan. Dari Maja, Pak Ustadz. Ya, silakan sampaikan. Usep. Aweng, tetangganya Usep, jamaah Muhajirin Maja, Pak Ustadz. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, saya senang berambisi sekali untuk punya ilmu rupiah itu, tapi hati saya kayaknya ragu apakah boleh atau tidak itu mengamalkan ilmu rupiah itu, Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ahina Aweng ya, rekan dari Ustadz Usep, insyaallah menanyakan tentang bagaimana perihal ruqyah. Apakah bisa langsung dijawab Ustadz atau kita tampung terlebih dahulu? Assalamualaikum. Masalah apa? Ruqyah ya tadi? Ya, betul, ruqyah Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lanjut dulu, ada Ibu Sumiati, silakan, tafadhol. Baik, Ya, Ustadz, lanjut aja dulu. terima kasih banyak. Senang banget nih materinya nih Ustadz. Zaman sekarang masih adakah laki-laki, maaf, orang yang memiliki cinta yang sejati, artinya berlandaskan karena lillah. Ya, kalau ada, bagaimana cirinya? Maaf kalau misalnya tadi sudah disebutkan, kebetulan jaringan kurang bagus. Bagaimana cirinya? Masih ada. Terima kasih Ustadz. Untuk sementara itu dulu. Baik. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa dari Sumiati. Kita kasih kesempatan satu lagi, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin Ustadz Rofi yang saya hormati, terkait tadi materi yang sangat luar biasa. Ini ada manusia, dia rajin ibadah, rajin sholat, terus rajin sedekah, tetapi
dia merasa dirinya itu tidak ada perbedaan, tapi dia itu selalu merasa kurang gitu, Ustaz. Jadi setiap yang dia lakukan itu seolah-olah itu tidak berarti. Padahal yang dilakukan itu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi semuanya itu dianggap kosong gitu, Ustaz. Itu mohon jelaskan kenapa hati seperti itu gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, di sini sudah ada 3 ikhwah yang bertanya. Pertama, Akhi Aweng tentang ruqyah. Silakan dijawab terlebih dahulu, Ustaz. Masalah ruqyah memang ada contohnya ya. Ruqyah dari Rasulullah SAW itu ada contohnya. Ya, dan Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul itu juga ada riwayat bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya itu ayat perlindungan ya dan lain sebagainya. Ada kisah-kisah yang banyak ya di zaman Rasulullah. Bahkan ada orang yang minta diruqyah oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kena jin. Ya, saya ini jadi bahasanya asobat nimasun. Ya, gitu. Saya ini kena gangguan jin. Ya, kayak gitu. Ya Rasulullah, minta diobati ya Rasulullah. Itu juga ada. Jadi bahkan ini langsung minta sama Rasulullah, ya kayak gitu. Kata Rasulullah, jawaban Rasulullah, kalau engkau mau akan saya obati. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Dan kalau engkau mau juga, ya kamu bersabar dan kamu akan mendapatkan surga. Pilihannya 2. Ya, kamu bersabar dapat surga. Tapi kalau kamu mau saya obati, saya akan obati. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Ya, itu. Akhirnya sahabat ini sahabiah ya, perempuan ya, sahabiah ini. Sahabiah ini mengatakan, ya Rasulullah, saya akan bersabar ya Rasulullah. Nah, kayak gitu. Terus kemudian dia mengatakan lagi, sahabiah ini mengatakan, walakinni atakasyafu ya Rasulullah. Saya kalau dalam keadaan tidak sadar itu saya biasanya sampai ini membuka-buka aurat saya. Ya Rasulullah, agar saya tidak atakasyaf. Berusaha membuka baju. Membuka ya, menyingkap baju gitu ya. Maka kemudian didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan oleh Rasulullah, dia masih dapat gangguan jin lagi, tapi beliau sudah tidak takasyaf, tidak tatakasyaf, tidak membuka-buka, menyingkap baju. Gitu. Jadi riwayatnya banyak sekali, tapi dari Rasulullah SAW. Ya, tapi memang dalam perkembangan budaya ini ada macam-macam cara nih. Itu. Nah, asal kita pastikan bahwasanya kita meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa maksur dari Rasulullah, nah itu tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah ketika kita sudah menggunakan cara-cara sihir yang lain. Jadi kita mengobati sihir dengan sihir, kita mengobati jin dengan jin, nah itu yang dosa. Ya, itu yang tidak boleh. Selama ruqyah itu adalah ruqyah yang syar'i, maka ada 2, ruqyah itu ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Yang syar'i itu yang bagaimana? Yang menggunakan ayat-ayat Allah. Ya, gitu. Dan biasanya ini hanya dilakukan oleh orang-orang soleh. Ya, kayak gitu. Orangnya agamis, kelihatan ibadahnya kelihatan, ya amaliyahnya kelihatan. Gitu. Tapi kalau orangnya nggak ibadah, walaupun baca ayat, baca apa ya, diragukan itu ya. Hal-hal yang seperti itu dihindari. Yang penting syar'i, nah insya Allah itu boleh dan nasnya banyak ya. Ya gitu, itu tentang ruqyah.
Yang kedua tadi pertanyaan tentang apa tadi? Tentang cinta sejati karena lillah, apakah masih ada di era sekarang ini? Apakah cinta sejati itu masih ada, Pak Ustadz? Gitu. Ada nggak seorang laki-laki yang memiliki kriteria, masih ada nggak laki-laki yang memiliki cinta sejati? Ya, itu ya masih ada, Ibu, ya masih, dan masih banyak di sana di dunia sana. Ahlan wa salam, Ustaz Amir. Masya Allah. Semoga Allah berkati. Alhamdulillah. Langsung aja kita kasih ke Ustaz Amir ya untuk memberikan taujih walaupun hanya 10 menit. Masya Allah. Jazakumullah khair. Fadhal ya Ustaz Amir. Kita udah rindu sama antum semua. Sudah habis waktunya. Gak apa-apa Ustaz, nambah sedikit gak apa-apa. Belum habis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kelupaan, Ustaz. Soalnya WhatsApp saya nggak dibaca sih. HP-nya rusak, Ustaz. HP-nya rusak. Terus Oh ya kemudian, Allah. jadi Saya HP yang satunya harusnya ya. nggak sering kali error hilang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabat ilmiah yang Allah muliakan, kita sudah memasuki juz kedua dari surah Al-Baqarah, artinya dari Al-Quran, bagian dari surah Al-Baqarah. Dan pas kita masuk ke juz kedua itu, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang pergantian kiblat. Pada ayat yang 142 kita menemukan ayat sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi langsung di sini oleh Allah orang-orang yang sufaha itu yang akalnya nggak nyampe. Jadi dia nggak paham-paham tentang iman, nggak paham-paham mengapa kita diajak beriman kepada Allah, itu disebut sufaha oleh Allah. Jadi kalau dalam bahasa kita tuh idiot. Jadi orang-orang yang akalnya nggak nyampe, mengapa kok ada iman, mengapa kok ada sholat, mengapa kok ada puasa, itu mereka mempertanyakan ya. Seperti ada orang yang menentang Allah gitu ya, menentang Allah gitu. Lucu itu. Jadi itulah namanya orang-orang yang sufaha. Ternyata pergantian kiblat ini adalah ujian iman sebetulnya. Jadi ini ujian iman karena perintah pindah kiblat ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka setelah hijrah ke Madinah, orang-orang Islam kan berhadapan dengan banyak tantangan. Ada tantangan eksternal yang berupa orang-orang Yahudi di sekitarnya. Juga orang-orang munafikin, orang-orang yang munafik di situ berkeliaran di situ. Sebab biasanya ya semakin orang Islam mayoritas, semakin banyak orang-orang munafik di situ. Ini kaidah. Di kota Mekah orang Islam minoritas, makanya di Mekah nggak ada orang munafik. Tapi begitu sampai di Madinah, orang Islam memegang kepemimpinan. Orang Islam mayoritas. Maka di situ muncul orang-orang munafik. Pokoknya itu kaidahnya. Di tengah masyarakat yang minoritas, orang Islam minoritas, itu biasanya nggak ada orang munafik. Di Barat misalnya itu jarang ada orang munafik. Bahkan bisa tidak ada ya. Tapi kalau sudah masuk ke orang Islam mayoritas ya, di tengah umat Islam mayoritas di situ banyak kemunafikan. Nah, makanya Allah tes imannya dengan cara dipindah kiblatnya. Sebab memang seharusnya memang satu umat itu memang punya identitas sendiri, ya, punya kiblat sendiri. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebetulnya memerintahkan agar kiblat ini ke Masjidil Aqsa, itu tidak lain bahwa ini adalah amanah dari Allah kepada umat ini, bahwa Masjidil Aqsa itu masih menjadi tanggung jawab orang Islam. Itu bagian dari pesan Allah secara tidak langsung ya. Dengan dijadikan kiblat, maka orang Islam harus sadar bahwa masalah Masjidil Aqsa itu masalah umat Islam, bukan masalah orang Arab. Makanya dalam sejarah pembebasan Palestina itu yang bergerak bukan hanya orang-orang Arab, tapi juga orang Irak, Kurdi, Salahuddin Al-Ayyubi, gitu ya. Jadi ini semua kita mengerti dan memahami ini, bahwa Masjidil Aqsa itu bagian dari umat Islam. Makanya Allah jadikan kiblat, dan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Karena itu Nabi menghubungkan hari kiamat itu dengan peristiwa Masjidil Aqsa. La taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimul yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang Islam memerangi orang Yahudi. Walam yabqa illa yahudiyyun wahidun yakhtafi wara'al hajar. Dan tidak tersisa kecuali satu orang Yahudi bersembunyi di balik batu. Waqal hajar, dan batu berkata, ya Muslim, wahai orang Islam, hada Yahudi wara'i, ini di belakangku ada orang Yahudi, faqtuluhu, silakan bunuh. Maka dibunuhlah. Maka sejak itu terjadi hari kiamat. Jadi kalau orang-orang dahulu mereka kebagian ya disyariatkannya membela agama Allah SWT sampai berbagai macam peristiwa peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk. Kita kan nggak bagian apa-apa. Makanya Masjidil Aqsa ini menjadi bagian dari amanah yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, ketika umat Islam hijrah ke Madinah, maka Allah tunjukkan bahwa kamu harus punya identitas sudah. Sekarang saatnya kamu punya kiblat sendiri. Nah, ini ujian iman. Kalau yang imannya lemah, maka dia akan terpental. Ya, artinya kalau dia munafik, maka dia akan terpental. Dia akan berkata bahwa ini agama apaan nih? Kok berubah-ubah? Tadinya ke Aqsa, ke Ka'bah. Ini nggak jelas ini agama. Maka yang imannya lemah, maka dia akan berubah, akan pindah, akan keluar dari Islam. Tapi orang imannya kokoh, maka dia akan patuh. Dia akan berkata sami'na wa ata'na. Makanya pada ayat yang ke-143 Allah pastikan bahwa ini test case iman. Ini test case iman. Perubahan kiblat itu test case iman. Mengecek siapa yang masih kokoh imannya dan siapa yang tidak. Allah firman, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Jadi perpindahan kiblat ini test case untuk mengecek iman kamu. Kamu masih patuh enggak gitu. Dan kalau kita perhatikan urutan Quran itu menarik sekali. Jadi ini perhatikan ayat perubahan kiblat itu terdapat pada ayat 143. Ya, 142, 143. Nah, ayat-ayat sebelumnya 106. Di situ sudah ada isyarat-isyarat itu. Ini cara Allah mengantarkan kepada suatu makna penting ini, dan dari sini kita mengerti mengapa Al-Quran disusun langsung oleh Allah. Karena yang tahu hanya Allah maksudnya. Jadi ayat 106, di situ sudah ada muqaddimah tentang kemungkinan terjadi nasih mansuh. Dalam syariat itu satu hal yang wajar. Gitu. Ya. Jadi terjadi nasih mansuh satu hal yang wajar. Makanya pada ayat 106 ada tentang nasih mansuh. Allah firman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidak ada ayat yang dinasakh kecuali kami datangkan yang lebih baik atau semisalnya. Jadi ini persiapan adanya nasih mansuh. Kemudian pada ayat yang ke 127 di situ cerita tentang Ka'bah. Sudah ada ayat tentang Ka'bah. Jadi Allah sudah antarkan. Jadi supaya akliyah kita itu tersistem dan mengerti
bahwa nanti akan ada nasikh mansukh, perubahan kiblat, Allah sudah persiapkan. Ini nasikh mansukh, kemungkinan terjadi nasikh mansukh dalam syariat. Ini tentang Ka'bah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, tentang Ka'bah. Jadi menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika bangun Ka'bah. Jadi rangkaian ini sampai kemudian sampai pada ayat 153, yaitu tentang masalah perubahan kiblat. Dan juga ayat sebelumnya ya, kita diingatkan tentang kamu harus punya independensi. Harus punya independensi. Masih ingat ya ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Kamu jangan ikut-ikutan orang Yahudi yang mengatakan ra'ina, karena kata ra'ina bagi mereka itu dalam bahasa Ibrani artinya goblok kamu itu, ra'unna. Tapi kata Allah, kamu harus punya istilah khusus independen, namanya unzurna, perhatikan kami. Tadinya orang Islam ikut-ikutan. Ra'ina, ra'ina. Bu jangan, kata Allah. Itu bahasa orang Yahudi. Itu benar dalam bahasa Arab ada. Tapi itu bahasa Ibrani itu ra'unna, goblok kamu gitu. Itu ejekan bagi orang Islam sebetulnya. Seperti sekarang misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris itu saya sudah jelaskan nih pada pertemuan yang lalu. Jadi bahasa Inggrisnya masjid itu kan mosque. Itu kata orang yang mengerti bahasa Inggris itu dari kata mosquitus, nyamuk gitu. Jadi kalau dikatakan masjid itu mosque itu penghinaan, bahasa penghinaan sebetulnya. Makanya orang Islam yang sudah mengerti itu, mereka sudah nggak pakai istilah mosque. I'm going to the mosque, enggak. I'm going to masjid. Sudah mereka pakai istilah masjid. Jadi istilah-istilah yang mereka buat memang untuk mengejek orang Islam. Makanya istilah-istilah kamus mereka itu kita harus hati-hati kalau untuk agama, ya. Nah, sebab itu bisa salah paham gitu ya. Seperti misalnya istilah minggu. Kalau kita kan ada istilah ahad sebetulnya. Gitu. Kata minggu itu kan dari tokoh pendeta mereka yang namanya Domingus gitu. Jadi itu punya makna tersendiri. Jadi Sunday, hari menyembah matahari, Monday, hari menyembah bulan. Itu semua ada istilahnya. Kalau kita kan enggak, ahadun, isnain, salasatun, arba'atun, arbi'a, khamsatun, khamis. Jadi ada istilah khusus yang sudah Allah ajarkan supaya kita punya keabadian dalam menjalankan agama. Makanya nama-nama hari itu Allah rekam dalam Al-Quran. Sampai Allah turunkan satu surah namanya surah Al-Jum'ah. Itu menunjukkan bahwa nama-nama hari itu dari Allah. Allah yang merekam nama-nama hari. Jadi semua ada ajarannya. Jadi semua itu kita harus punya kemandirian. Makanya kiblat pun ketika diubah itu dalam rangka kemandirian sebetulnya. Dan seharusnya orang Islam langsung sami'na wa ta'na. Dan ini memang test case ketika itu. Namun, kata Allah, sekalipun kamu harus mandiri, tapi harus juga moderat. Jangan kemudian menolak semua apa yang sudah pernah terjadi pada zaman dahulu. Contohnya misalnya sa'i, ya, sa'i. Itu orang-orang kafir Mekah dulu ketika masih sebelum Islam, mereka itu kan bersa'i. Memang mereka bersa'i itu dari Safa ke Marwah. Asalnya kan di situ mereka menancapkan dua patung. Jadi ada dua orang laki perempuan bercinta di depan Ka'bah, lalu kemudian ketika itu berzina di depan Ka'bah. Malah langsung kedua manusia bejat ini oleh Allah dimasak menjadi batu, ya, dilaknat menjadi batu. Nah, batunya itu nampak berupa patung oleh orang kafir Mekah ditancapkan. Satunya di Bukit Safa, satunya di Bukit Marwah. Setelah itu mereka bolak-balik antara Safa ke Marwah dengan maksud bahwa mereka itu mengagungkan kedua patung ini. Itu, jadi patung Isaf dan Nailah. Itu. Nah, itu para sahabat tahu bahwa ini kebiasaan orang kafir Mekah dulu gitu ketika masih musyrik, itu mereka bersa'i antara Safa ke Marwah. Makanya para sahabat tuh ketika pas diperintahkan ada sa'i Safa Marwah, itu ada yang kayak tidak apa ya, tidak plong hatinya gitu, keberatan gitu. Ini kan kita ikut-ikutan orang kafir gitu. Nah, kata Allah, kalau ini bukan ikutan orang kafir,
Ini syiar, kata Allah. Kamu nggak apa-apa bersaing. Tapi bukan dalam rangka mengagungkan patung Isa dan Nailah, bukan. Tapi dalam rangka mentaatiku sebagai syiar. Nah, jadi bukan semua kemudian yang datang dari orang kafir itu kamu tolak. Enggak. Harus moderat juga kamu, gitu, kata Allah. Nah, ini makanya benar kamu harus mandiri. Ya, ini banyak orang salah menggunakan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, siapa yang menyerupai orang kafir maka dia termasuk mereka. Sebetulnya kita harus moderat juga gitu. Dalam hal apa membuat rusak akidahnya? Kalau dalam hal ritual, dalam hal akidah itu jelas merusak. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya memang Allah izinkan itu nggak ada masalah. Kalau Allah masih mengizinkan nggak ada masalah. Contohnya apa? Contohnya ya ini sa'i. Dulu para sahabat keberatan. Ini kan tempatnya orang kafir bersa'i sini dulu mengagungkan Isa dan Nailah. Kata Allah langsung turunkan ayat. Inna sofa wal marwatah, ini pada ayat yang 198. Inna sofa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita wa awi tamara fala junaha alaihi ayyatawaf bihima. Itu. Ini syiar Allah, sofa marwah syiar Allah, bukan Isa dan Nailah. Kalau kamu bersa'i fala junaha alaihi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo silakan. Fala junaha alaihi ayyatawaf bihima. Itu bukan ikut-ikutan mereka, bukan. Diperhatikan. Jadi kita tuh benar harus independen, tapi juga kita harus objektif, harus moderat ya, dalam bersikap. Ya, jangan kemudian main hukum bid'ah dan seenaknya gitu ya, masuk neraka gitu. Yang enggak, kita harus objektif, harus juga punya akliyah, punya rasional ya, alasan rasional dan masuk akal. Makanya Al-Quran ini benar-benar kalau kita paham Al-Quran ini berdasarkan peristiwa-peristiwa turunnya Al-Quran, itu kita mengerti benar bagaimana indahnya Quran itu. Makanya pada ayat 143 di situ Allah sebutkan tentang pentingnya orang Islam itu ya. Jadi pada ayat 153 Allah sebutkan pentingnya orang Islam itu bersikap moderat. Jadi pengertian moderat itu bukan kemudian kebablasan ya seperti yang terjadi akhir-akhir ini sampai menjadi liberal, bukan. Moderat itu tetap di jalan Allah. Sebab Islam ini kan membawa kedamaian gitu. Pasti orang yang ikut jalan moderat sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam Islam, itu pasti dia akan menciptakan kedamaian. Itu nggak mungkin menciptakan ancaman, nggak mungkin gitu. Nah, itu kesalahpahaman terhadap struktur ayat Quran itu menyebabkan orang menjadi ekstrim kanan sampai ke tingkat melakukan tindakan terorisme misalnya, atau dia ekstrim kiri sampai ke tingkat liberal gitu. Makanya Allah ajarkan kamu harus di jalan tengah gitu. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kata Allah, ini kamu jadi umat pertengahan supaya kamu menjadi saksi. Nah, dalam rangka ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Islam ini bukan hanya ritual di masjid. Islam ini mencakup kehidupan gitu. Makanya Allah turunkan ayat ini mencakup ajaran Islam. Yaitu pada ayat 177. Di sini kita menemukan bahwa Islam itu akidah, Islam itu ibadah, Islam itu muamalah, Islam itu akhlak. Ada di sini semua. Perhatikan ayatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ini akidah. Wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi. Ini sudah menyangkut masalah berbagi, membantu kemanusiaan. Wa atal mal ala hubbihi dzul qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fil riqab wa aqama as-shalah. Ini ibadah. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahdu was-sabirina fil ba'sa wad dharra, akhlak, sabar. Wa hinal ba's. Ini semua mencakup bahwa Islam itu ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Sayangnya banyak orang Islam nggak mengambil Islam secara keseluruhan. Sehingga yang diambil hanya sholatnya, hanya puasanya, hanya hajinya. Tapi urusan muamalah tetap menggunakan riba, ya,
cara mendapatkan penghasilan korupsi ya, dengan cara korupsi. Nah, ya itu yang kita temukan di mana-mana, yaitu mengapa kok orang Islam kok nggak berdaya? Karena memang secara agama Muslim, ritualnya Muslim, tapi ketika menyangkut muamalah nggak ikut Islam, akhlaknya nggak ikut Islam, sehingga berbuat dolim dan sebagainya. Nah, inilah teman-teman rahimakumullah, betapa Islam itu adalah agama dari Allah yang sangat menyeluruh dan sungguh sangat indah sekali kalau kita mengikuti alur Al-Quran itu, bagaimana Allah membimbing kita dari perhatikannya prinsip-prinsip itu, dari perubahan arah kiblat ayat 144, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, kemudian kemandirian yang seimbang, yang objektif, bukan ekstrim, fala junaha alaihi ayatahu bihima, tentang sa'i. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa Islam itu bukan sekedar ritual yang kamu pegang, tapi itu mencakup kehidupan gitu. Jadi banyak orang terlalu membesar-besarkan ritual sehingga kemudian rela berpecah belah sesama saudaranya gitu. Jadi hanya masalah perbedaan khilafiyah langsung dia menyerang seakan-akan dirinya paling ahli surga, yang lain masuk neraka. Padahal masih khilafiyah gitu. Makanya kata Allah di sini, Allah kasih bahwa agar kamu bersikap bijak gitu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Jadi kebaikan itu bukan sekedar kamu ritual menghadap ke timur, menghadap ke barat. Enggak, kebaikan itu sangat luas sekali. Tadi mencakup akhlak, mencakup muamalah, semua itu kebaikan. Makanya harus kamu ambil secara utuh ini. Kamu harus ambil utuh, jangan kamu sepenggal-sepenggal. Nah, sekarang masalahnya memang kondisi umat Islam itu masih mengambil Islam sepenggal-sepenggal. Karena itu pada bagian selanjutnya dari surah Al-Baqarah ini, teman-teman rahimakumullah, langsung jelaskan semua dimensi Islam secara utuh. Bahwa Islam itu adalah termasuk hukum pidana. Perhatikan ayat 178 tentang kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Perhatikan. Ini jadi Islam mengandung ajaran hukum pidana juga. Jangan kemudian kita mencari ke Belanda ya, sudah pernah menjajah kita Belanda. Hukumnya diterapkan lagi. Ini Allah yang menciptakan kita, hukumnya nggak dilaksanakan. Kan lucu orang Islam. Jadi ini Belanda yang sudah pernah menjajah, yang dipakai hukum Belanda. Nah, gitu. Sementara Allah yang menciptakannya, yang mengajarkannya, yang punya ilmu yang maha tahu gitu, hukumnya nggak diaturkan, nggak dilaksanakan. Jadi kalau hukum pidana pengennya ngarangkan sendiri aja gitu. Padahal pasti hukum Allah pasti lebih bagus kan gitu. Tapi sayang orang Islam nggak mau gitu. Ayat 179 misalnya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu justru menjaga hidup kamu gitu. Sekarang itu di negara-negara maju, mereka itu laksanakan tuh kisos. Orang Islamnya nggak mau melaksanakan. Di Cina ada seorang koruptor ditembak aja, udah selesai. Tapi jelas setelah itu gitu. Jelas setelah itu. Kenapa? Menjaga kehidupan kan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Jadi sekalipun itu berlebihan kan, sebetulnya kan dalam Islam kalau mencuri ya yuk potong tangan, bukan sampai ke pembunuh, kecuali membunuh maka dia dibunuh. Jadi mereka itu sudah melebihi aturan Islam juga gitu. Berlebihan. Orang mencuri seharusnya potong tangan malah dibunuh gitu. Orang membunuh nggak dibunuh kan. Nah gitu. Nah itu manusia ketika tidak tahu aturan yang benar, mereka tuh ngarang-ngarang sendiri dan bingung. Nah ini diajarkan tuh oleh Allah bahwa Islam tuh ya hukum pidana ada, juga hukum waris Islam. Nah, ayat 160. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyat lil walidaini wal aqrabil ma'ruf. Nah, sekalipun hukum waris dijelaskan dalam surah An-Nisa, tapi dalam surah Al-Baqarah sudah disisipkan untuk menunjukkan komprehensivitas Islam. Bahwa Islam itu komprehensif semuanya. Jadi kalau kita membaca surah Al-Baqarah menemukan ini kok ada hukum waris, kenapa? Kita mengerti nih alurnya sekarang itu. Oh, ternyata itu untuk menggambarkan Islam itu agama yang komprehensif gitu. Kemudian ayat 183 tentang ibadah. Ini sudah hukum pidana, hukum waris. Tentang ibadah.
193 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ibadah. Dan kalau kita perhatikan itu alurnya, alur ayat Quran itu semua baik hukum pidana, hukum waris, hukum ibadah, itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka bertakwa kepada Allah. Makanya pas bicara tentang puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Tentang kisos, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, ya. 179. Kemudian tentang hukum waris, perhatikan. Ya, tentang hukum waris perhatikan, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Perhatikan. Ya Allah. Dahsyat sekali teman-teman. Jadi sangat luar biasa tentang hukum waris ini, tentang ajaran Allah ini. Itu semua. Ya, artinya jangan dibeda-bedakan. Kalau kamu ngambil sholatnya, ya ambil juga yang lain gitu seharusnya. Nah ini kesalahpahaman menyebabkan mereka itu tidak mengambil secara utuh gitu. Padahal semuanya itu baik hukum pidana, hukum waris, hukum inilah mereka bertakwa. Banyak orang Islam sholat ya sholat. Pas hukum waris dia nggak ikut tuh, dia bagi harta seenaknya, seakan-akan dia mengatakan ini hartaku. Bukan, itu harta Allah. Wa atuhum min malillahi alladzi ataakum, itu harta Allah. Min malillah itu harta Allah. Bukan kita seenaknya langsung bagi rata. Bukan. Justru kamu bertakwa ketika mengikuti hukum waris itu. Dan itu termasuk makan harta haram ketika dia melanggar ajaran Allah dalam masalah pembagian harta warisan itu. Nggak bisa seenaknya begitu, itu nggak benar. Ya. Nah, makanya seluruh ayat tadi itu tentang hukum pidana, hukum waris, hukum ini, semua itu langsung ditutup dengan bingkai penutup pada ayat 167. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Begitu cara Allah menjelaskan hukum-hukumnya agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok pada ayat berikutnya kok ada ayat tentang perang? Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu qiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrijuhum. Nih kalau orang nggak ngerti, dianggap Islam ini agama teroris. Bukan. Ini bukan mengajarkan bahwa Islam tuh bawaannya perang-perang. Bukan itu pengertiannya. Lihat alurnya. Alurnya ini untuk menjaga syariat. Jadi syariat ini harus berwibawa. Kalau ada orang mau ngotak-atik, jika ternyata harus terjadi peperangan, ya berperang. Begitu. Makanya oleh Allah pada ayat 195 kata Allah, kalau kamu nggak menjaga syariat ini, kamu akan hancur. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Kalau kamu lembek, waddu lau tudhinu fa yudhinun. Mereka ingin kamu lembek itu sehingga kamu dikuasai oleh mereka. Kata Allah begitu. Nah, makanya kaidahnya bukan sekedar perang. Kalau kamu diperangi, ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladzi la yuqatilunakum. Yang memerangi kamu. Nah, ini ada banyak kesalahpahaman, langsung dianggap bahwa Islam agama teror. Bukan itu pengertiannya. Lihat alurnya, cara memahami Quran itu. Makanya kalau paham Quran itu jangan sepenggal-sepenggal, harus secara utuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, itu kok ada ayat tentang haji dalam surah Al-Baqarah? Ya iya benar. Dan itu berdekatan pembahasannya dengan tentang perang. Kenapa? Karena haji ini memang ibadah mempersiapkan orang Islam kuat secara fisik. Jadi seakan-akan itu persiapan untuk berperang. Dia haji itu. Karenanya kalau kita buka surat Al-Hajj, itu isinya tentang perang. Itu, teman-teman rahimakumullah. Jadi kita harus paham, ibadah haji itu memang adalah bahan bakar orang Islam supaya orang Islam menjadi umat yang kuat, umat yang kokoh dan sebagainya. Jadi surah Al-Baqarah ini memang utuh, ya, menggambarkan tentang rukun Islam, ya. Perhatikan secara runtut ada tentang syahadat, al-iman bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada tentang salat, wa aqimus shalah. Ada tentang zakat, wa atuz zakat, ayat 43. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat 43 tentang salat, aqimus shalah, tentang zakat, wa atuz zakat.
ayat 238, hafidzu 'alas sholati was sholatil wusta. Ayat tentang puasa 163, itu semua itu rukun Islam. Perhatikan. Nah, makanya kata Allah pada ayat 208 langsung Allah berfirman apa? Kalau kamu yang masuk Islam, jangan sepenggal-sepenggal. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang Islam, kalau kamu masuk Islam, masuklah Islam secara utuh. Jangan sebagian-sebagian. Yang sekarang kan kita ngeri. Jadi orang Islam tuh sepenggal-sepenggal. Sholatnya oke, hajinya oke, pas puasa nggak puasa, pas zakat nggak bayar, gitu kan? Nah itu yang mengerikan. Nah, makanya Allah ingatkan tuh pada ayat 85 bahwa kehancuran umat terdahulu karena mereka tidak mengambil agama secara utuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kamu kok mengambil sebagian-sebagian? Kenapa nggak ngambil secara utuh? Jadi teman-teman, kita harus mengerti bahwa Islam itu agama yang sangat sempurna karena datang dari Allah. Makanya kita tinggal ikut aja. Makanya dalam beberapa ayat itu Allah sebutkan tentang bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha alim. Kalau kamu mencari ilmu belajar dari Allah gitu ya, bahwa Allah akan menghisap kamu. Kamu tinggal ikut aja. Semua urusan Allah sudah tahu. Allah sudah beri aturannya. Perhatikan. 231. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Kemudian 233. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ayat 234. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat 237. Wa anta'fu aqrabu taqwa. Ayat 241. Wal mutallaqatu mata'un ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu semua. Kita tinggal bertakwa aja. Di takwa itu ya ikut Allah aja lah. Nggak usah kamu sok-sok nantang Allah kayak lebih hebat daripada Allah. Siapa sih kamu itu? Artinya memang kamu bisa bikin diri kamu sendiri kan nggak bisa. Bikin matanya aja nggak bisa. Nggak usah menantang Allah. Siapa sih dia tuh? Gitu kayak gitu kan. Jadi muncul penyakit-penyakit yang seperti itu karena banyak orang yang memang tidak tahu diri di muka bumi ini sehingga dia benar-benar mengalami penyakit yang kesombongan sehingga kok akan melawan Allah gitu. Melawan dirinya sendiri aja nggak bisa gitu. Allah kasih penyakit aja dia nggak bisa melawannya. Itulah teman-teman, rahimahullah, karena waktu sangat singkat jadi sampai di sini aja apa yang bisa sampaikan. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Amir. Syukron. Masya Allah. Jazakallah kepada Dr. Amir Faisal Fat yang pada pagi awal 15 Jumadil akhir ini telah memberikan samudra ilmu kepada kita semua yang hadir dalam forum virtual ini. Alhamdulillah, insyaallah menjadi berkah bagi beliau dan kita semua yang mentadaburi dan mengimplementasi dari manisnya iman Islam ini, insyaallah. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita, tapi kami boleh persilakan satu orang atau dua orang yang ingin sharing tentang dakwah di lapangan, masing-masing di medan dakwahnya. Saya melihat di forum ini juga ada ketua pengurus atau ada ketua pesantren, pengasuh pesantren di Bekasi, Ustadz A'am Jamaluddin, ketua angkatan Arba'in Al-Hikmah, angkatan 40. Silakan jika ada yang mau di-sharingkan tentang kegiatan-kegiatan dakwah pada para peserta. Kami persilakan mumpung ada Master of Dakwah dari Al-Hikmah kita, Ustadz Amir Faisal. Silakan. Silakan siapa tadi? Aang. A'am Jamaluddin, silakan. Mana Pak Abdul? Pak Am mana? Itu masih di samudra kan? Masih di samudra Indonesia Ustaz beliau. Betul. Jadi masih di samudra Al-Baqarah. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang bertanya Ustaz dari jamaah. Oh baik. Tafadhol, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dari jamaah manusia. Udkhulu fis silmi kafah. Ayat tadi disinggung. Dan untuk memaknai keindonesiaan. Ini kan kajian ilmiah dan memang harus dipahamkan kepada jamaah, paling tidak jamaah internal. Bagaimana pemahaman asatidz dan yang mau menguraikan
dan makna daripada udkhulu fis silmi kafah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Ustadz siapa? Aman. Pak Ahmad. Baik, tafadhol Ustadz Amir Faisal untuk berkenan menjawab. Udkhulu fis silmi kafah untuk Indonesia ya sama saja, di mana saja udkhulu fis silmi kafah, nggak ada bedanya. Ya, jika di masjid ya sholat, ketika di kantor ya jujur, adil, ketika menjabat adil, ketika di pasar jujur, tidak berbohong, tidak menipu, ketika dalam berusaha tidak menggunakan riba. Jadi kafah itu secara keseluruhan, ketika dalam rumah tangga membina keluarganya dalam ketaatan kepada Allah, sekecil apapun, ketika sendirian tetap bersama Allah, itu namanya kafah. Itu. Jadi kan sekarang masalahnya itu ketika menjabat dolim, coba kan di masjid sholat, di Mekah haji, menjabat dolim, korupsi, ketika di luar berzina, usaha makan riba, kan nggak kafah begitu. Simpel aja sebetulnya, simpel aja. Jadi kafah itu tampilkan diri Anda sebagai seorang muslim di mana saja Anda berada, gitu loh. Ketika aku hanya kemampuanku hanya punya rumah tangga, ya kita didik anak kita dengan semaksimal kemampuan, jadi anak yang soleh, jadi anak yang berkah, kemudian disuruh menghafal Quran, kemudian diajarin agama yang benar, gitu. Ketika jadi pedagang di pasar, jangan menipu, harus jujur, gitu. Nah, kan banyak orang Islam dia itu pedagang, tapi ketika di masjid sholat, ketika di pasar menipu, gitu. Nah, ketika pergi haji, tapi ketika di pasar menipu. Tapi kalau ada tugas lebih lagi jadi pejabat, ya harus jujur, harus jangan dolim, gitu aja. Simpel aja gitu. Ya nggak usah teriak-teriak tentang masalah yang sifatnya istilah ya. Istilah. Kalau syariat, itu kan hanya istilah sebetulnya. Yang paling penting kan prakteknya. Jika ternyata akan menimbulkan kontroversial. Kan sekarang kan yang menyebabkan orang Islam itu tersendat-sendat karena sibuk berperang di istilah saja gitu. Sehingga menjadi heboh. Nah, yang paling penting kan praktek aja bahwa ketika Anda muslim, ya sudah aku bawa ini. Islamku ini, aku sebagai seorang pejabat, aku akan jujur, tidak akan menipu. Kalau aku jadi pemimpin, jadi menteri, jadi presiden, aku akan adil dengan seadil-adilnya. Aku tidak akan zalim dan ingat bahwa satu yang lapar di negeri itu dia akan diperintai pertanggungjawaban di akhirat seperti itu. Jadi tampilkan bahwa dia itu adil gitu, adil aja gitu. Makanya Nabi kan ketika memerintahkan sahabat agar hijrah ke Habsah waktu itu, Nabi alasannya satu aja tuh. Inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad. Di sana ada seorang raja yang tidak pernah seorang pun yang di bawahnya itu dizalimin. Udah, sahabat hijrah ke sana sekalipun dia bukan seorang muslim. Seperti itu. Sekalipun ada istilah, ada informasi kemudian bahwa dia musuh Islam, itu urusan kemudian. Tapi yang jelas awalnya memang hijrah karena keadilan gitu. Nah, sekarang kan yang kita menemukan orang Islam di tengah orang Islam sendiri nggak merasa aman, gitu. Ini yang membuat mengapa kok ada begitu? Gitu. Karena memang dia tidak kafah tadi itu dalam memaknai ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, indahnya jawaban dari Ustadz, seindah Islam pada aslinya. Baik, kami persilakan Ustadz Aam Jamaluddin untuk menyalakan mikrofon dan men-sharing tentang perjalanan dakwah beliau di Pondok Pesantren Bekasi. Tafadhol Ustadz Aam. Cek. Ya, waalaikumsalam. Ini adalah salah satu saya tertarik tertarik masuk Al-Hikmah. Jadi
Pertama kali masuk Al-Hikmah itu saya masuk Masjid Al-Hikmah, ada Syekh yang ceramah di Masjid Al-Hikmah dan Ustaz Amir menyampaikan dalam bahasa Arab, menerjemahkan bahwa kita ini berislam mendapatkan kenikmatan halawatul iman, halawatul Islam. Nah, tapi kita ini kan punya tugas untuk mengajak orang lain agar bisa menikmati itu. Nah, kira gitu. Jadi kalau misalnya kita cuek dengan orang lain, tidak mau menyampaikan, seperti ada orang yang terpotong tangannya, berdarah-darah, tapi kita tidak mau menolong. Kira-kira gitulah ceramah waktu itu. Jadi saya semangat juga kuliah di Al-Hikmah walaupun sampai sekarang belum menyelesaikannya. Nah, tapi apapun itu, saya sendiri sekarang masih berkecimpung di dunia dakwah. Saya memang salah satu pimpinan perusahaan di Samudra Indonesia, tapi saya juga sekarang menjadi pimpinan pesantren di Bekasi dan di Cirebon. Ada 2 yayasan yang saya bina. Bahkan sekarang setiap pagi Senin dan Kamis itu ada kajian online. Saya bikin namanya Mutakin. Dulu bersama Ustadz Amir membuat aktif di Majelis Qur'ani. Hampir 2 tahun kita membuat dakwah offline. Cuman waktu itu banyak hambatan, baik dari sayanya sendiri dan lain sebagainya lah. Tapi tidak memberhentikan saya untuk berdakwah. Dan sekarang di sela-sela kegiatan saya sebagai pimpinan perusahaan dan ketua yayasan di Jakarta dan di Bekasi dan di Cirebon, saya juga membuat komunitas Mutakin namanya. Mutakin itu muhasabah, taklim, tahfiz Al-Quran Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, sekarang yang ikut itu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Vietnam secara online setiap pagi Senin dan Kamis. Alhamdulillah semenjak pandemi COVID ini ada hampir 28 peserta, dan di antara mereka itu sudah 1,5 juz hafal Al-Quran, sambil muhasabah juga. Saya juga masih belajar tafsirnya, belajar usul fikihnya, belajar fikihnya dan sebagainya, sharing. Dan mereka juga pimpinan-pimpinan perusahaan juga. Kemarin terakhir mukhayyam Quran saya minjem tempat di pesantren Al-Multazam di Kuningan. Nah itu dan mungkin saya udah minta ke Ustadz Amir nanti pada suatu saat mukhayyam di pesantrennya Ustadz Amir di Gunung Putri di Bogor. Jadi saya mengajak teman-teman alumni Hikmah tetap terus di bidangnya masing-masing sebagai bagian dari ma'isyah dunia, tapi jangan meninggalkan tugas utama kita dakwah. Dan mudah-mudahan ada saat Allah memberikan jalan untuk mempersatukan kita. Itu aja Pak Firjun. Mudah-mudahan kajiannya tetap jalan, dan insya Allah saya pikir Ustadz Amir juga sebagai salah satu figur yang dimiliki oleh Al-Hikmah untuk bisa menyatukan dakwah kita gitu. Jadi sekarang ini bukan hanya kita belajar taklim saja kepada beliau, tapi juga bagaimana sekarang pengemban dakwah di wilayahnya masing-masing, sehingga Islam ini benar-benar menyebar dengan baik, dengan benar tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhina Aam Jamaluddin yang telah mengimplementasikan manisnya kajian Ustadz Amir maupun kajian dari ustadz-ustadz lain di Al-Hikmah dengan mendirikan 2 pondok pesantren. Insya Allah antum ditunggu Ustadz Rofi di kampus di Bangka 3 untuk bisa diskusi sharing metodologi sukses dalam mendirikan pesantren dan lain-lainnya. Baik. Masya Allah, senang sekali kalau bisa ketemu sama antum. Betul, betul. Nanti luangkan waktu dengan Akhi Firjun. Kebetulan kebetulan ada satu angkatan sama Akhi Firjun ini. Khair. Ya, insya Allah. Nanti insya Allah kita jadwalkan. Ditunggu jadwalnya ya. Betul, Ustaz. Siap. Insya Allah. Baik. Tak terasa, Ustaz, kita saat ini sudah di penghujung acara dari jam 5 subuh tadi. Alhamdulillah, teman-teman juga sudah mulai minta izin untuk bersiap-siap beraktivitas. Insya Allah, 78 hari lagi menjelang Ramadan, ini penguatan cas yang luar biasa dari Ustadz Amir dan Ustadz Rofi sejauh ini kepada kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian rangkaian kegiatan kita pada subuh dan pagi yang penuh berkah ini. Semoganya Allah meridhoi setiap
upaya ikhtiar kita di jalan dakwah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.